semuanya harus ada biaya. Jangan salah arah nanti Pak. Ya. Lokomotifnya itu kan pendidikan. Tapi pendidikan itu harus bergerak, kan perlu energi Pak. Apa energinya? Budaya Pak. Untuk menggerakkan lokomotif tadi. Ekonomi apa? Gerbongnya Pak. Gerbongnya. Jangan sampai budaya. Jangan sampai gerbong dijadikan lokomotif Pak. Energi Pak. Energi terletak di dalam diri manusia di bagian yang paling dalam. Paling dalam. Dan contoh banyak tadi Bapak sampaikan Jepang maju karena berbasis budaya. Meiji restorasi. Cina mungkin bisa jadi seperti itu. Tiba saatnya Indonesia ya Pak ya. Indonesia. Saudara pemirsa dan pendengar BCN Podcast, kembali saya Hasto Kuncor hadir untuk ngobrol bersama Anda, dan kali ini kami mengundang tamu yang sangat istimewa. Sebagian pasti masih ingat seorang tokoh Jenderal TNI yang pada tahun 98, untuk memudahkan ingat aja Pak, tahun 98 itu ada tragedi Trisakti. Disitulah tokoh TNI yang terakhir berpangkat Mayor Jenderal TNI telah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Hendardi Supanji, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Hen. Sugeng Ngenjang Mas Hasto. Sugeng Ngenjang, matur nuwun rawuhipun Bapak. Saya juga senang diundang Mas Hasto untuk ngobrol santai. Dan saya tahu Bapak sibuk banget ini karena sebentar lagi akan membuka musyawarah daerah Musda KSBN. Apa itu KSBN? Komite Seni Budaya Nusantara, yang mana Pak Jenderal ini ketua umumnya yang baru saja kemarin dikukuhkan. Kembali seperti yang saya tadi ungkap Pak, saya ingin menggugah memori masyarakat. Siapakah tokoh Jenderal Hendardi Supanji ini? Pada tahun 98, saya masih ingat Bapak ada di pusaran tragedi Trisakti, Bapak ada di lapangan, di tengah berkecamuknya kerusuhan massal. Apa Bapak nggak takut waktu itu Pak? Dilempari batu sama masjid. Saya lihat di fotonya loh Pak, Bapak itu ada di tengah kerumunan tragedi Trisakti tahun 98. Sedikit cerita Pak. Ya, sepanjang hati kita ini tulus ya. Tidak pernah berseberangan, tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, termasuk dengan masyarakat. Kita berjalan di jalan yang lurus, kita tidak perlu takut, kecuali kita ini berbuat salah. Sehingga memang sejak krisis, mulai awal krisis itu Juli 97 ya, sampai puncaknya di Mei, dan sebelum Mei itu sudah krisis pangan sebenarnya, Maret itu, karena 9 bahan pokok hilang dari pasaran. Menteri Perdagangan yang baru diangkat, Bapak Hasan, waktu itu kebingungan. 9 bahan pokok hilang. Bapak Hasan minta pada Gubernur DKI Pak Tioso dan Pangdam untuk membantu bagaimana 9 bahan pokok itu terdistribusi kepada masyarakat. Nah, Pangdam Pak Safri dan Kasdam Pak Sudi Silalahi waktu itu merintahkan saya. Selaku Bapak waktu itu? Selaku dan Pomdam saya. Dan Pomdamnya, pangkat masih kolonel? Kolonel, iya. Sehingga dari situlah saya, para distributor itu saya ajak makan siang, ngobrol-ngobrol untuk bagaimana mendistribusikan kembali. Gitu. Mereka beralasan karena dolar naik turun sehingga tidak ada harga patokan. Sampai 15.000 waktu itu ya Pak ya? 16.000. 16.000. Sampai 16.000 karena tidak ada harga patokan. Kalau hari ini jual, belum tentu besok bisa beli. Sehingga perdagangan itu macet total, bahan pokok hilang. Alasan yang kedua, takut terjadi penjarahan. Karena penjarahan kecil-kecil sudah terjadi. Tapi kemudian saya bilang, demi untuk menyelamatkan perutnya masyarakat, mohon 2-3 hari ini sudah terdistribusi. Kalau toh mereka takut ada penjarahan dan lain sebagainya, TNI akan mengawal distribusi itu. Akhirnya terkawal Pak, sehingga 9 bahan pokok itu muncul kembali. Bahkan banyak perguruan tinggi yang meminta ke saya langsung. Antaranya adalah UI. Ketua koperasinya Pak Anies
bukan Anies Baswedan ya. Anies yang kemudian menjadi rektor UI. Itu Pak Endarci tolong ada 10 truk saya kirim. Sehingga jadi saat itu PM saya yang mengawal. Ya, saya mendistribusikan. Karena mereka tidak berani mendistribusikan. Iya, di tengah berkecamuknya kerusuhan itu. Sehingga waktu itu belum terjadi kerusuhan, Pak. Tapi kerusuhan kecil-kecilan Maret 98 itu sudah terjadi. Sehingga dari situlah saya dekat dengan masyarakat. Dekat dengan masyarakat dan juga dekat dengan para mahasiswa dan perguruan tinggi. Sehingga ketika 12 Mei terjadi, itu saya langsung diperintah oleh Pangdam Jaya untuk mengecek. Oh gitu ya. Mengecek ke rumah sakit Sumber Waras. Kok yang diperintah kok ya Dan Puspom gitu ya. Waktu itu Dan Pomdam. Dan Pomdam, sorry. Kok tidak Dan Kopassus gitu ya. Karena ya mungkin beliau trust itu tadi, Pak. Trust karena sudah mulai dari sembako itu sudah dekat. Disitulah saya orang pertama yang masuk ke rumah sakit Sumber Waras untuk mengecek 4 mahasiswa yang tertembak waktu itu. Di Trisakti itu ya? Di Trisakti itu. Ya. Saya bisa bayangkan suasana genting dan menegangkan. Terakhir Bapak menjabat sebagai Dan Puspom TNI. Aspam Kasat, setelah Dan Puspom kemudian ke Aspam Kasat. Ya. Pangkat Mayor Jenderal TNI. Nah, itu terakhir jabatan Bapak. Kemudian Bapak pensiun, banyak mengurusi olahraga. Bahkan saya ngurusi olahraga sejak dinas pertama, Pak, tahun 75. Tahun 75. Iya, jadi saya 40 tahun letnan, Pak, masih letnan. Pangkat letnan. Iya, di Balikpapan itu saya sudah ngurusi olahraga. Sebagai waktu pengurus KONI atau apa? Pengurus karate. Forki kalau nggak salah. Forki, ya. Yang juga di Balikpapan. Di Balikpapan. Ya. Tahun 75. Kemudian 75. Ketika Bapak jadi jenderal dan pensiun di KONI terakhir sebagai wakil ketua umum KONI Pusat. Wakil ketua umum KONI Pusat. Itu sudah purnawirawan. Belum, Pak. Belum pensiun. Setelah pensiun justru menjadi ketua umum PB Forki. Dan presiden karate Asia Tenggara. Jadi waktu Mayor Jenderal aktif menjadi wakil ketua umum KONI. Setelah pensiun ketua umum PB Forki. Demikian banyak jabatan. Nah, pertanyaan saya Pak Jenderal. Dan saya yang melahirkan saya ketua tim dari KONI yang melahirkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Tahun 2005, Pak. 2005. Waktu Menporanya Pak Adi Aksa dan ketua KONI-nya Pak Agung Gumelar. Saya sebagai kabit organisasi KONI Pusat waktu itu yang ditugasi Pak Agung untuk menyusun Undang-Undang olahraga sejak tahun 2003 dan 2005 lahirnya Undang-Undang olahraga. Jadi sekian puluh tahun jadi prajurit TNI, kemudian ngurusi olahraga, sekarang kok Bapak sepertinya meninggalkan olahraga beralih ke seni budaya dan mendirikan Komite Seni Budaya Nusantara disingkat KSBN tahun 2017. Apa Pak yang mendorong Bapak kok lebih tertarik ngurusi seni budaya daripada yang terakhir itu olahraga misalnya? Saya sebenarnya tidak meninggalkan olahraga karena sampai hari ini saya masih menjadi pembina di PB Forki. Tetapi saya melihat bahwa yang mengurusi olahraga itu sudah cukup banyak dan undang-undang sudah lahir. Gitu. Tapi 2010 itu kan undang-undang kebudayaan belum lahir, Pak. Undang-undang kebudayaan belum lahir dan tidak banyak orang mengurus budaya. Sehingga sejak 2010 di samping saya juga masih mengurus olahraga sebagai ketua umum PB Forki, saya juga mulai mendirikan sanggar Panji Wiratama, sanggar untuk kesenian. Di rumah saya jadikan sanggar. Kecil-kecilan dulu. Kecil-kecilan. Ya. Nah, kemudian apa saja kegiatan sanggar? Nari, tari-tarian, Pak. Ya, tari-tarian. Tapi tari-tarian ini kok nggak gede-gede. Akhirnya 2014 saya menyelenggarakan Festival Seni Budaya Nusantara di Kota Tua, Pak. Di Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta melibatkan 34 provinsi yang ada di Jakarta. Itu KSBN belum berdiri ya? Belum, Pak. Belum berdiri. Kok peminatnya banyak sekali. Gitu ya. Peminatnya luar biasa, Pak. Terus seluruh Indonesia. Selama 3 hari. Seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia yang ada di Jakarta. Yang ada di Jakarta. Peminatnya banyak sekali. Sehingga sejak itulah saya terus memantau lahirnya undang-undang kebudayaan dan mereka semuanya menginginkan berdirinya sebuah komunitas yang mengelola budaya ini.
Sehingga begitu Undang-Undang Kebudayaan Nomor 5 2017 akan disahkan bulan itu Mei. Undang-Undang tentang apa ya? Tentang kebudayaan, tentang pemajuan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Lahir tahun 2017. 2017. Jadi yang mendorong Bapak ingin mendirikan KSBN di sini. Iya, karena dasarnya pertama kali adalah festival yang diselenggarakan 2014. Kemudian lahirnya undang-undang. Ini kan undang-undang itu kan perintah dari negara, Pak, yang harus dijalankan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Jadi KSBN mewakili masyarakat. Mewakili masyarakat. Karena memang ini didirikan oleh masyarakat, Pak. Masyarakat dari 34 provinsi yang ada di Jakarta. Itu kehendak mereka semuanya, Pak. Ya. Jadi bukan kehendak saya, tapi keinginan mereka. Sekarang kepengurusan KSBN sudah ada di berapa provinsi dan berapa kabupaten, Pak N? Kalau kepengurusan yang sah baru di 12 provinsi. Cukup banyak, ya. Tetapi jaringannya ada di 37 provinsi, Pak, jaringannya. Ya, karena yang belum terbentuk itu karena kesulitan mencari ketua, Pak. Ketua kan harus bisa menggerakkan. Ya, kesulitan mencari ketua itu sehingga beberapa provinsi belum terbentuk. Tetapi jaringan kebudayaan itu tersebar di 37 provinsi. Di kabupaten ada? Ada, Pak. Di Jawa Tengah sendiri malah sudah 17 kabupaten kota, Pak. Oh, semangat ya Jawa Tengah. Bapak sehingga hampir tindak ke Semarang ini untuk nanti akan membuka musyawarah daerah KSBN Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah menjadi role model barangkali ya. Tapi saya ingin tertarik untuk menggali KSBN, Pak. Tentu ada visi misi, Bapak ya, KSBN ini. Kalau boleh sedikit sampaikan visi misi KSBN itu sebenarnya apa agar para pemirsa dan pendengar podcast BCN mengetahui dan ikut berpartisipasi nanti menyukseskan misi KSBN ini. Ya. Saya merujuk dari Undang-Undang Kebudayaan dulu, Pak. Di dalam Undang-Undang Kebudayaan itu menimbang ayat 1 itu kan kebudayaan sebagai investasi. Untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi tercapainya tujuan nasional, masyarakat adil makmur. Jadi kalau kita mau membangun bangsa, itu harus dimulai membangun peradaban. Membangun peradaban adalah bagaimana kita memajukan kebudayaan. Dan Indonesia belum itu? Baru start. Gitu. Agak terlambat ya, Pak ya? Sehingga dengan lahirnya undang-undang ini harus dijadikan peluang. Tetapi memajukan kebudayaan ini kan tidak mungkin tanpa adanya pranata budaya. Betul. Sehingga diperlukan pranata budaya. Tapi kalau pranata budaya lemes gitu kan masyarakat juga tidak bergerak. Ya, betul. Sehingga KSBN sebagai pranata budaya itu visinya adalah menjadikan organisasi yang berbasis budaya yang punya daya saing di tingkat nasional maupun global nantinya. Sehingga bisa menggerakkan budaya. Ya, saya dengar visi misi KSBN yang go internasional Bapak sudah wujudkan tahun berapa itu, Pak? Aljazair ke 2017, Pak. Beda cerita sedikit. Jadi, kemana aja itu, Pak? Sudah keliling dunia. Antara 2017 itu ke Amerika Serikat, ya. Sama ke Eropa Tengah. Kemudian 2018 itu ke Amerika Latin, ke Argentina. Kemudian juga ke Mesir, ya. Afrika? Ke Afrika. Afrika Utara itu ada 3 negara, Maroko, Mesir, dan Aljazair. Ya. Termasuk juga ke Afrika Barat. Di Asia? Sehingga di Asia sudah ke Filipina, ya. Filipina, ke Thailand, ke Malaysia, ini sudah. Jadi mulai dari Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Timur sudah. Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika Utara, Afrika Barat, ini sudah selama 3 tahun. 2017, 2018, 2019. Total berapa negara ya? Sudah banyak sekali ya, Pak En ya? Kurang lebih ada 20 negara. 20 negara. Ya. Sudah keliling dunia. Pak, ketika Bapak keliling dunia itu pesan-pesan budaya atau pesan-pesan moral apa yang Bapak sampaikan ke negara itu, Pak? Ke masyarakat di negara? Persahabatan, Pak. Persahabatan. Iya. Persahabatan itu kan merupakan warisan terbesar nenek moyang kita. 200.000 tahun sebelum Masehi, persahabatan itu sudah ada ketika para arkeolog menemukan lembah Mesopotamia. Di antara sungai
Tigrit di Asia Kecil, peradaban itu sudah ada. Yang awal dari persahabatan itulah yang kemudian menjadi desa, menjadi kota, menjadi kerajaan. Sehingga persahabatan itu sangat bernilai sekali Pak ya? Sangat bermanfaat. Bernilai sekali. Nah, kemudian persahabatan itu kan juga terjalin lewat bahasa, Pak. Sehingga kami juga mensosialisasikan bahasa Indonesia di negara-negara itu sebagai bahasa internasional. Kebetulan waktu itu saya ketua umum Yayasan LIA, Pak, lembaga bahasa terbesar di Indonesia ini. Sehingga kami mencoba mensosialisasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang ketujuh. Karena bahasa internasional itu kan ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Prancis, sudah ada 6. Nah, saya berusaha untuk memperjuangkan. Sejauh mana keberhasilan memperjuangkan? Nah, antara lain di Jepang itu salah satu staf saya sudah menjadi guru di perguruan tinggi untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Luar biasa. Bahasa Indonesia. Bahasa itu juga menjadi bagian dari budaya. Budaya itu luas sekali, Pak, luas sekali. Nah, sekarang kami kalau di KSBN, secara nasional di KSBN itu bagaimana menghidupkan bahasa-bahasa daerah itu juga penting. Jadi bukan hanya bahasa nasional, tapi bahasa daerah itu juga menjadi sangat penting karena itulah kekuatan kita ke depan nantinya. Sebelum lebih teknis ke budaya, termasuk program 2023, saya dengar ada lomba lisan. Kita tidak menyebutnya lomba, Pak, tapi festival. Tapi saya ingin menggali lagi secara makro bahwa begitu dahsyatnya pengaruh budaya itu, Bapak yang saya tahu nih, Pak, pengamatan saya sendiri mungkin. Zaman Orde Baru, ketika Pak Harto menjadi presiden, itu saya melihat itu panglimanya politik. Ekonomi. Karena nggak salah itu, karena memang Indonesia bangkit begitu. Di era reformasi saya melihat agak bergeser, panglimanya politik. Dan saya menganggap itu wajar saja karena euforia berdemokrasi. Bapak punya pandangan nggak, Pak? Next regime ini apakah salah kalau kemudian jadi budayanya itu, panglimanya itu budaya, Pak? Saya kira tidak salah. UNESCO sendiri telah menetapkan budaya itu sebagai barang publik, seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Sehingga budaya merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita ingin memajukan peradaban, itu majukanlah budayanya. Kita tidak mungkin memajukan peradaban tanpa membangun budayanya. Ketika bangsa Eropa membangun peradaban modernnya di abad 14 dan 16, apa yang mereka lakukan? Mereka membangun budayanya. Bukan ekonomi, bukan politik. Bukan, budayanya, Pak. Sehingga kalau tidak salah Jepang juga begitu ya, Pak? Iya, Meiji Restorasi itu membangun budayanya, Pak. Banyak contoh ternyata ya, Pak ya. Tadi mana itu di Eropa tadi? Di abad 14-16 yang bermula dari Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa, Pak. Menyebar ke seluruh Eropa. Dan Jepang mengikuti. Dengan budaya apa tadi? Yang Bapak sebut tadi. Ya itu. Cina mungkin juga ya. Meiji Restorasi. Meiji Restorasi. Kalau di Eropa itu Renaissance. Berarti tidak salah dong kalau kemudian presiden ke depan itu menjadikan budaya menjadi panglima, Pak? Tidak salah karena budaya menjadi energi, Pak. Iya, menjadi energi yang menggerakkan lokomotif pembangunan. Menggerakkan. Jadi kalau kita tidak menggarap budayanya, kita kehilangan energi. Lokomotifnya bisa mogok. Betul juga. Lokomotifnya bisa mogok. Jadi juga. Budaya itu sangat penting, Pak. Dan mohon maaf, kalau saya mengatakan sekarang ini kan terjadi dekadensi moral, Pak. Anak sama orang tua kurang hormat. Contoh di Jawa aja kan ada ya namanya kromo inggil ya. Begitu nenek moyang itu sudah mewariskan nilai-nilai budaya, kesopan santunan. Nah, kemudian terjadi seperti ini, dekadensi moral ini, jadi apa yang Bapak sampaikan bahwa budaya bisa menjadi panglima itu relevan sekali. Jadi dalam prakteknya seperti apa kira-kira, Pak? Apakah undang-undangnya diganti? Oh enggak, Pak. Undang-undang jangan diganti.
Tetapi perlu diterjemahkan secara lebih dalam. Budaya itu kan mempunyai 10 unsur, Pak, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 2017. 10 unsur itu salah satu unsur di antaranya adalah tradisi lesan. Ini yang harus kita tumbuhkan. Sehingga sepanjang tahun 2023 nantinya KSBN akan melakukan festival tradisi lesan dan manuskrip. Setelah reformasi ini kan seolah-olah memaki-maki orang itu sesuatu hal yang biasa. Itu tidak bagus. Menghormati saudara tua, menghormati orang tua, unggah-ungguh itu kan seperti hilang. Betul. Nah, jadi tujuan festival lesan itu? Iya, di dalam tradisi lesan itu kan ada dongeng gitu ya. Ketika orang tua itu mendongeng pada anaknya sebagai pengantar tidur, ada pantun, ada cerita rakyat, ada legenda. Nah, cerita-cerita yang baik, yang mengandung budi pekerti, tahu tentang tokoh kromo, itu akan kita festivalkan, Pak. Namanya Festival Tradisi Lesan dan Manuskrip. Kapan, Pak, itu? Bulan? Akan kita mulai Januari tahun depan, Pak. Terus sepanjang tahun. Kemudian cerita-cerita ini kan tidak cukup hanya cerita-cerita. Tapi cerita-cerita itu juga perlu diangkat sebagai seni pertunjukan di atas panggung. Melalui budaya lesan. Melalui budaya, Pak. Kemudian seni tradisi lesan dan manuskrip tadi bukan hanya sebagai diangkat sebagai seni pertunjukan di atas panggung, tapi juga dibuat filmnya. Sehingga bagaimana membuat film dokumenter, membuat film pendek 20 menit, KSBN juga akan mengajarkan nantinya. Akan mengajarkan dan melakukan festival sepanjang tahun. Dan untuk film itu nanti puncaknya tanggal 12 Agustus di Sumatera Utara nantinya. Tapi sudah kita mulai, Pak. Mulai Januari ya? Mengangkat nilai-nilai lokal. Kearifan lokal. Iya, local wisdom. Itu yang kita angkat. Iya. Jadi begitu tingginya budaya tutur kita ya, Pak ya. Iya, betul. Ada di Sumatera Barat ada pantun, mungkin dilombakan juga. Pak, ditampilkan juga. Pantun. Iya. Itu pantun itu kan orang yang sangat santun ya. Mau ngomong aja pakai berbelit-belit itu kan bentuk kesantunan sebetulnya. Dan pantun ini kan sudah menjadi warisan dunia tak benda Indonesia. Sudah. Iya. Sudah diakui oleh UNESCO. Iya. Oh, jadi festival lesan itu ada tradisi pantun. Lesan. Festival tradisi lesan itu ada pantun, ada dongeng, mocopat mungkin. Mocopat termasuk ya? Iya. Dongeng, kemudian cerita rakyat. Legenda. Ini masuk itu diselenggarakan di KSBN pusat atau KSBN di daerah juga secara nasional, Pak, lewat hybrid. Oh ya. Lewat hybrid. Tapi kalau ada KSBN di daerah bikin lomba sendiri boleh ya? Iya, boleh. Barangkali kan gini, Pak, nggak mungkin KSBN Jawa Tengah bikin lomba pantun, agak sulit kan? Mungkin mau copat. Kalau di KSBN Sumatera Barat berarti ya mengadakan lomba festival pantun itu. Ya menarik sekali. Pak Hen, seni ya, bicara seni budaya, itu kan atraktif ya. Negara kita terkenal dengan kekayaan seni budayanya. Saya dengar Pak Hen ini tidak hanya sekedar ngomong, ya, tapi bisa main wayang orang. Bayangkan seorang jenderal bisa main wayang orang. Ada nggak di Republik ini gitu loh? Apa betul, Pak? Iya. Saya pernah main sebagai Prabu Kresna di Maroko gitu. Oh ya? Saya juga pernah. Bapak bisa gemulai gitu, Pak? Biasanya megang pistol. Harus merubah. Yang dulu megang pistol, sekarang bisa menari gemulai. Begitu ya, Pak? Jadi apa tadi di Aljazair sebagai apa? Prabu Kresna. Kemudian di Jakarta pernah main di Taman Ismail Marzuki, pernah main di Barata, pernah main di Gedung Kesenian Jakarta, pernah main di Taman Mini Indonesia Indah, sebagai Betara Guru, sebagai Prabu Salyo, sebagai Begawan Abioso, sebagai Begawan Kolosabdo. Jadi berbagai Pak. Iya, Bapak bisa merankan itu latihan atau memang anak ger Pustaka Wendi. Dawuh, Bapak. Lan sinengger Prabu Buniloko. Inggih Bapa kawan. Pandhawa iku tetandurane para dewa. Pilih bibit, pilih tanding, sekti mandraguna. Oke, Pak. Iya, Bapak bisa merankan itu latihan atau memang bisa spontanitas? Karena saya menghayati budaya. Saya menghayati budaya. Jadi lebih mudah ya, Pak ya? Ketika saya membaca skenario itu, saya langsung memahami
isi skenario itu dan saya bisa langsung on topat sono sesuai dengan peran saya pada saat itu. Karena berangkat dari hati ya. Berangkat dari hati. Budaya memang harus berangkat dari hati, Pak. Okay. Budaya itu energi. Sehingga kita harus bisa melepaskan angan-angan kita, kita harus bisa memperkuat hati kita ini. Baru kita akan bisa masuk. Karena budaya merupakan energi, Pak. Yeah. Energi terletak di dalam diri manusia di bagian yang paling dalam. Ya, paling dalam. Ya. Dan contoh banyak tadi Bapak sampaikan Jepang maju karena berbasis budaya. Iya, Meiji Restorasi. Iya, Cina mungkin bisa jadi seperti itu. Tiba saatnya Indonesia ya Pak ya. Iya, Indonesia memang harus ada gerakan budaya Pak. Jadi presiden terpilih itu harus betul-betul menjadikan budaya sebagai. Bung Karno kan berpesan dalam Trisakti apa itu berkepribadian budaya. Dalam budaya. Budaya. Mandiri di bidang ekonomi berdaulat di bidang politik dan berkebudayaan dalam budaya. Itu wasiat proklamator kita Bung Karno. Itu presiden yang terpilih nanti harus ingat itu ya Pak ya. Dan Pak Hen siap bergerak dengan pasukan KSBN-nya. Komite Seni Budaya Nusantara. Pas sedikit saya penasaran, kok istilahnya komite? Apa ingin menyamai KONI yang pernah Bapak pimpin? Komite Olahraga Nasional Indonesia. Komite itu kan kumpulan dari banyak komunitas, Pak. Seperti halnya KONI. KONI itu kan kumpulan dari banyak cabang olahraga. Semua cabang olahraga prestasi itu di bawah koordinasi KONI Pusat. Nah, Komite Seni Budaya Nusantara juga demikian. Kami mengkoordinasikan semua unsur-unsur yang mau bergabung, gitu ya. Yang mau bergabung dan banyak sekali yang sudah mau bergabung sehingga kepengurusan itu memang lengkap sekali memadai 10 unsur budaya. Dan sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan terhadap KSBN gimana Pak? Positif, karena sejak deklarasi KSBN 10 Februari 2017 di Taman Mini, Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid hadir. Jadi Pak Hilmar Farid maupun stafnya selalu hadir pada acara-acara KSBN yang beliau kita undang, itu beliau selalu hadir dan mensupport kegiatan ini. Alhamdulillah. Tapi kan istilah Jawa itu apa namanya? Jer basuki mawa beyo. Nah ini beyonya gimana Pak? Anggarannya itu kita harapkan kan pemerintah juga cancot tali wondo karena KSBN ingin gaspol, tapi kalau pemerintah adem-adem saja gimana kira-kira? Atau pengusaha, pengusaha dengan sponsornya barangkali. Jadi gini Pak, kita jangan menjadikan ekonomi sebagai lokomotif. Jadi jangan semuanya harus ada biaya, jangan salah arah nanti Pak. Lokomotifnya itu kan pendidikan. Tapi pendidikan itu harus bergerak, kan perlu energi Pak. Apa energinya? Budaya Pak. Untuk menggerakkan lokomotif tadi. Ekonomi apa? Gerbongnya Pak. Ekonomi gerbongnya. Jangan sampai budaya. Jangan sampai gerbong dijadikan lokomotif Pak. Gerbang jadikan lokomotif. Oleh karena itu jangan sampai mereduksi ekspresi budaya sebagai barang dagangan. Salah besar Pak. Hancur budaya kita nanti. Hancur budaya kita ini. Jadi jangan terus karena jer basuki mau beyo kemudian tidak ada anggaran wis lemes wae kita. Nggak boleh Pak. Jadi teknologi itu memang memberikan banyak kemudahan di dalam menghadapi tantangan masa depan. Tetapi ada satu hal yang tidak mudah disentuh oleh teknologi. Apa itu? Aspirasi, cita-cita, perasaan, militansi. Itu hanya bisa disentuh lewat budaya, Pak. Sehingga budaya menjadi kekuatan yang luar biasa Pak, di dalam membangun bangsa ini. Budaya lokomotif, ekonomi gerbongnya. Jangan dibalik. Jangan gerbong jadi lokomotif Pak. Hancur-hancuran nanti budaya jadi barang dagangan, nggak boleh Pak. Bisa hancur-hancuran negara kita. Hancur-hancuran Pak. Budaya kalau sampai jadi barang dagangan remuk ini. Saya kalau nggak salah pernah membaca statement Bapak baru-baru ini. Bapak sangat prihatin. Bapak mengatakan begini, ekonomi Indonesia bangga. Pertumbuhannya dinilai sedunia nomor 7 kalau nggak salah. Ranking 7. Tapi ranking pendidikannya anjlok berapa Pak? 104 dunia menurut UNESCO. Menurut UNESCO 104. Bayangkan. Terjadi gap yang luar biasa. Pemerintah bangga dengan pertumbuhan ekonomi sampai menjadi terbesar nomor 7, tapi ternyata pendidikannya mimpi. Kalau 104 mimpi dong Pak. Nah, menurut Bapak gimana itu? Ya, karena budaya sebagai energi menggerakkan lokomotif belum digunakan.
pendidikan itu kan lokomotifnya, Pak. Tapi lokomotifnya menggerak, perlu energi. Energinya apa? Budaya, Pak. Sehingga nantinya kalau budaya sebagai lokomotif, kualitas SDM kita akan naik, Pak. Sekarang ranking 7 itu kan bukan karena mengandalkan SDM, Pak, tapi mengandalkan kekuatan sumber daya alam. Betul. Nah, ini berarti berbahaya kalau sampai jaraknya jauh, nggak berjalan lama. Kalau sumber daya alamnya habis, SDM-nya 104, ranking 104, kan nggak ngutut ini, Pak. Masa gerbong lebih dulu daripada lokomotifnya, Pak? Lokomotif harus di depan. Lokomotif itu menarik gerbong, bukan gerbongnya mendahului. Nah, ini kenapa bisa ranking 7 ya? Karena kita mengandalkan sumber daya alam. Berarti Pak Hen sangat khawatir kita sudah mencapai ranking 7 kalau SDM-nya 104 gitu ya. Ini turun lagi nih. Bisa suatu saat bisa seperti itu, Pak, rawan. Sehingga ini harus nyelip gitu. Harus paling kualitas SDM itu kualitas SDM harus diperbaiki. Bagaimana memperbaiki SDM? Lewat budaya, Pak. Budaya. Baik. Sehingga pendidikan dan budaya itu memang harus match. Menjadi satu kesatuan yang utuh antara pendidikan dan kebudayaan itu. Nggak boleh terpisah. Baik. Pak Hen, asik sekali kita ngobrol. Pengen banyak sebenarnya menggali pengalaman Bapak sebagai panglima budaya. Tapi waktu yang membatasi kita, saya mohon closing statement sekitar 1 menit lah untuk para pemirsa dan pendengar BCN Podcast. Monggo, Pak. Kalau kita ingin membangun bangsa, maka mulailah membangun budayanya. Karena tidak mungkin membangun peradaban tanpa membangun budaya. Dan ini sudah diwadai di dalam Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Undang-undang adalah perintah dari negara yang harus dijalankan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Oleh karena itu saya menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa memasarkan undang-undang dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dengan memajukan kebudayaan, bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju peradabannya. Amin. Dan KSBN, Komite Seni Budaya Nusantara, siap jadi motornya. Siap menjadi motornya. Asik, betul. Pak Hen, terima kasih kehadiran Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama para pendengar dan pemirsa BCN Podcast. Salam budaya. Salam budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Terima kasih, Pak.